Fajar duduk di teras rumahnya, memandangi langit sore yang mulai berwarna jingga. Suara gitar yang lembut mengalun dari tangannya, menciptakan melodi yang seolah mengisi kekosongan hatinya. Sejak ditinggal pacarnya, Fajar merasa kesepian. Dia sering menghabiskan waktu di luar, berharap bisa menemukan ketenangan dalam musik. Namun, hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuatnya merasa lebih hidup. Di dalam rumah, Burima, pembantu rumah tangga baru yang dipekerjakan oleh keluarganya, sedang menyelesaikan pekerjaan rumah. Wanita berusia 40 tahun itu memiliki aura yang menenangkan. Dengan rambut hitam yang sedikit beruban dan wajah yang selalu tersenyum, Burima membawa kehangatan ke dalam rumah yang kadang terasa dingin. Dia adalah sosok yang bijaksana, dengan pengalaman hidup yang kaya, dan Fajar merasa ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Saat Fajar melanjutkan permainan gitarnya, suara lembut Burima terdengar dari dalam rumah. "Fajar, suara gitarmu sangat indah. Apa kau bisa mengajarkanku sedikit?" Fajar terkejut mendengar suara Burima. Dia tidak menyangka wanita itu akan tertarik pada musik. "Tentu, Burima. Ayo, duduk di sini," jawabnya sambil tersenyum. Burima keluar dari dalam rumah, mengenakan apron yang masih berbau masakan. Dia duduk di samping Fajar, memperhatikan jari-jarinya yang menari di atas senar gitar. "Aku tidak tahu banyak tentang musik, tapi aku selalu suka mendengarnya. Musik bisa membuat hati tenang, bukan?" Fajar mengangguk. "Benar sekali. Musik adalah cara untuk mengekspresikan perasaan. Kadang, aku merasa lebih bisa berbicara melalui lagu daripada kata-kata." Mereka mulai berbincang tentang berbagai genre musik. Fajar menjelaskan tentang lagu-lagu favoritnya, sementara Burima menceritakan kenangan masa mudanya saat mendengarkan musik di radio. Fajar terpesona oleh cara Burima berbicara, dengan nada yang lembut dan penuh semangat. Dia merasa nyaman, seolah mereka sudah saling mengenal lama. "Fajar, apa kau pernah menulis lagu?" tanya Burima, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Belum, tapi aku ingin sekali. Mungkin suatu hari nanti," jawab Fajar, sedikit ragu. Dia merasa ada dorongan untuk berbagi lebih banyak dengan Burima, tetapi dia juga merasa canggung. "Cobalah. Terkadang, menulis bisa menjadi cara yang baik untuk mengeluarkan perasaan yang terpendam," Burima menyarankan dengan bijak. Fajar tersenyum, merasa terinspirasi oleh kata-kata Burima. "Mungkin aku akan mencobanya. Terima kasih, Burima." Saat matahari mulai terbenam, Fajar dan Burima terus berbincang. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Fajar menceritakan tentang kuliahnya, sementara Burima bercerita tentang keluarganya dan bagaimana dia bisa bekerja di rumah ini. Fajar merasa terhubung dengan Burima, seolah ada benang merah yang mengikat mereka. Ketika malam tiba, Fajar menyadari bahwa dia tidak ingin perbincangan ini berakhir. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu. Ada ketertarikan yang tidak bisa dia jelaskan, sebuah rasa ingin tahu yang mendalam tentang Burima. Setelah beberapa hari berlalu, Fajar dan Burima semakin akrab. Setiap kali Fajar bermain gitar, Burima akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di dapur, di mana Burima mengajarkan Fajar cara memasak beberapa hidangan sederhana. Fajar terpesona oleh keterampilan memasak Burima, dan dia merasa senang bisa belajar darinya. Suatu sore, saat mereka sedang memasak bersama, Fajar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Burima. Dia melihat bagaimana Burima dengan cekatan memotong sayuran, dan senyumnya yang hangat membuat hatinya berdebar. "Burima, kau sangat pandai memasak. Aku rasa aku harus belajar lebih banyak darimu," ujarnya sambil tersenyum. Burima tertawa kecil. "Terima kasih, Fajar. Memasak adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta. Setiap hidangan yang aku buat, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik." Fajar merasa tergerak oleh kata-kata Burima. Dia mulai menyadari bahwa ada kedalaman dalam diri wanita ini yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia ingin mengenal Burima lebih jauh, tetapi dia juga merasa ragu. Apakah perasaannya ini hanya sekadar ketertarikan sementara? Suatu malam, setelah makan malam, Fajar duduk di teras sambil memegang gitar. Dia merasa gelisah, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Burima. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ketika Burima keluar untuk membersihkan meja,
Fajar memberanikan diri untuk memanggilnya. Bu Rima, maukah kau duduk sebentar? Fajar bertanya, suaranya sedikit bergetar. Bu Rima menghampiri dan duduk di sampingnya. Ada yang ingin kau bicarakan, Fajar? Fajar menatap Bu Rima, merasakan ketegangan di udara. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat menghargai kehadiranmu di sini. Kau membuat hidupku terasa lebih berarti. Bu Rima tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Fajar, aku hanya seorang pembantu. Hubungan kita seharusnya tidak lebih dari itu. Fajar merasakan hatinya bergetar. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Aku tidak bisa mengabaikannya. Bu Rima terdiam, seolah merenungkan kata-kata Fajar. Dia tahu bahwa perasaannya juga mulai tumbuh. Tetapi dia merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Fajar, kita harus berhati-hati. Ada batasan yang harus kita jaga. Fajar mengangguk, meskipun hatinya merasa berat. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak mudah, tetapi dia tidak bisa menahan perasaannya. Aku mengerti, Bu Rima. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menghargaimu lebih dari sekadar pembantu. Malam itu, Fajar dan Bu Rima duduk dalam keheningan, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Fajar tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Rima semakin dalam, dan dia tidak bisa menunggu untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Dengan harapan dan keraguan yang bercampur aduk, Fajar menatap bintang-bintang di langit, berharap bahwa suatu hari nanti, mereka bisa menemukan jalan untuk bersama, meskipun dunia di sekitar mereka mungkin tidak setuju. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Fajar dan Bu Rima semakin akrab. Setiap sore, Fajar akan bermain gitar di teras, sementara Bu Rima akan duduk di sampingnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kadang-kadang keheningan yang nyaman. Fajar merasa seolah-olah dia menemukan sahabat sejatinya dalam diri Bu Rima, seseorang yang bisa memahami dan mendukungnya tanpa syarat. Suatu hari, saat Fajar pulang dari kuliah, dia menemukan Bu Rima sedang sibuk di dapur. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara, dan Fajar merasa lapar. Dia menghampiri Bu Rima yang sedang mengaduk panci di atas kompor. Bu Rima, apa yang sedang kau masak? Tanya Fajar, sambil menghirup aroma yang menggoda. Ini adalah sup ayam spesial. Aku ingin membuat sesuatu yang enak untuk makan malam, jawab Bu Rima sambil tersenyum. Fajar merasa terkesan. Kau selalu tahu cara membuat makanan yang lezat. Bolehkah aku membantu? Bu Rima menatap Fajar dengan senyuman hangat. Tentu saja. Ayo, kita masak bersama. Aku akan menunjukkan caranya. Fajar merasa senang. Dia selalu ingin belajar memasak, dan kesempatan ini terasa istimewa. Mereka mulai bekerja sama di dapur, dan suasana menjadi hangat dan akrab. Fajar mengamati Bu Rima dengan seksama saat dia mengajarinya cara memotong sayuran dan mengatur bumbu. Setiap gerakan Bu Rima terlihat anggun dan penuh perhatian. Fajar, kau harus memotong sayuran dengan hati-hati. Setiap potongan harus sama besar agar matang merata. Bu Rima menjelaskan sambil menunjukkan cara yang benar. Fajar mengangguk, berusaha mengikuti instruksi Bu Rima. Dia merasa terpesona oleh cara Bu Rima berbicara, dengan nada lembut yang membuatnya merasa nyaman. Saat mereka memasak, Fajar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Bu Rima. Dia melihat bagaimana wanita itu dengan cekatan mengatur semua bahan, dan senyumnya yang hangat membuat hatinya berdebar. Bu Rima, kau sangat pandai memasak. Aku rasa aku harus belajar lebih banyak darimu, ujarnya sambil tersenyum. Bu Rima tertawa kecil. Terima kasih, Fajar. Memasak adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta. Setiap hidangan yang aku buat, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik. Fajar merasa tergerak oleh kata-kata Bu Rima. Dia mulai menyadari bahwa ada kedalaman dalam diri wanita ini yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia ingin mengenal Bu Rima lebih jauh, tetapi dia juga merasa ragu. Apakah perasaannya ini hanya sekadar ketertarikan sementara? Setelah beberapa saat, sup ayam siap disajikan. Mereka duduk di meja makan, dan Fajar merasa bangga bisa membantu Bu Rima. Saat mereka menikmati hidangan yang telah mereka buat bersama, Fajar merasakan kebahagiaan yang tulus. Suasana di meja makan terasa hangat, dan tawa mereka mengisi ruangan. Fajar, kau harus mencicipi sup ini.
Aku rasa ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah aku buat. Burima berkata sambil menyajikan sup ke dalam mangkuk. Fajar mencicipi sup tersebut dan terkejut dengan rasanya yang lezat. Ini luar biasa. Burima, aku tidak pernah merasakan sup seenak ini sebelumnya. Burima tersenyum bangga. Aku senang kau menyukainya. Memasak adalah seni, dan setiap hidangan memiliki cerita tersendiri. Setelah makan malam, mereka kembali ke teras. Fajar mengambil gitarnya dan mulai memainkan lagu-lagu yang mereka sukai. Burima duduk di sampingnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat Fajar menyanyikan lagu-lagu tentang cinta dan harapan, dia merasakan bahwa lirik-lirik itu seolah menggambarkan perasaannya terhadap Burima. Di tengah permainan gitar, Fajar berani mengambil langkah lebih jauh. Burima, aku ingin menulis lagu. Mungkin tentang kita, tentang momen-momen yang kita habiskan bersama. Burima menatap Fajar dengan mata yang berbinar. Itu ide yang bagus, Fajar. Menulis lagu bisa menjadi cara yang indah untuk mengekspresikan perasaanmu. Fajar merasa semangatnya membara. Dia mulai menulis lirik di kertas yang dia ambil dari saku. Setiap kata yang ditulisnya terasa penuh makna, seolah-olah dia menuangkan semua perasaannya ke dalam lagu itu. Burima mengamati dengan penuh perhatian, dan Fajar merasa didukung. Saat malam semakin larut, Fajar menyelesaikan liriknya. Dia merasa bangga dan bersemangat. Burima, aku sudah selesai. Aku ingin kau menjadi pendengar pertamaku. Dengan penuh rasa ingin tahu, Burima mengangguk. Tentu, Fajar. Aku ingin mendengarnya. Fajar mengambil napas dalam-dalam, merasakan ketegangan di dadanya. Dia mulai memainkan melodi yang sederhana, diiringi dengan lirik yang baru saja ditulisnya. Suara gitarnya mengalun lembut, dan saat dia mulai menyanyi, dia merasakan kehadiran Burima di sampingnya memberikan semangat. Di bawah bintang-bintang, kita berbagi cerita. Dalam setiap tawa, ada rasa yang tak terucap. Kau adalah cahaya dalam gelapku. Burima, kau membuatku merasa hidup. Saat Fajar menyelesaikan lagu, dia melihat Burima menatapnya dengan mata yang penuh haru. Fajar, itu sangat indah. Kau memiliki bakat yang luar biasa. Fajar merasa jantungnya berdebar. Terima kasih, Burima. Aku hanya menulis apa yang aku rasakan. Malam itu, mereka berbagi momen yang tak terlupakan. Fajar merasa bahwa hubungan mereka telah melampaui batasan yang ada. Dia ingin lebih dari sekadar teman, tetapi dia juga tahu bahwa ada risiko yang harus dihadapi. Beberapa hari kemudian, Fajar dan Burima kembali ke dapur untuk memasak bersama. Kali ini, Fajar merasa lebih percaya diri. Dia mulai mencoba resep-resep baru dan berani bereksperimen dengan bahan-bahan yang ada. Burima mengawasi dengan senyuman, memberikan saran dan dukungan. Fajar, kau semakin baik dalam memasak. Aku bangga padamu, puji Burima. Fajar tersenyum lebar. Terima kasih, Burima. Semua ini berkatmu. Saat mereka memasak, Fajar merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dia tidak hanya belajar memasak, tetapi juga belajar tentang kehidupan dan cinta dari Burima. Setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa berharga, dan Fajar ingin mengabadikannya dalam ingatannya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras setelah makan malam, Fajar memberanikan diri untuk berbicara. Burima, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang kau lakukan untukku. Kau telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak bisa aku ungkapkan. Burima menatap Fajar dengan lembut. Fajar, aku juga merasa senang bisa berada di sini. Kau adalah sosok yang baik dan penuh perhatian. Fajar merasakan jantungnya berdebar. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Aku tidak bisa mengabaikannya. Burima terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Fajar. Fajar, kita harus berhati-hati. Ada batasan yang harus kita jaga. Fajar mengangguk, meskipun hatinya merasa berat. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak mudah, tetapi dia tidak bisa menunggu untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Dengan harapan dan keraguan yang bercampur aduk, Fajar menatap Burima, berharap bahwa suatu hari nanti, mereka bisa menemukan jalan untuk bersama, meskipun dunia di sekitar mereka mungkin tidak setuju. Malam itu, saat bintang-bintang bersinar di langit,
Fajar merasa bahwa momen-momen berharga yang mereka habiskan bersama akan selalu terukir dalam hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Malam itu, Fajar terbangun dari tidurnya dengan perasaan campur aduk. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Bu Rima. Setiap momen yang mereka habiskan bersama, setiap tawa dan cerita, terasa seperti benang yang mengikat mereka dalam sebuah jalinan yang indah. Namun, di balik semua itu, ada keraguan yang terus menghantuinya. Apakah perasaannya ini benar? Apakah Bu Rima merasakan hal yang sama? Setelah sarapan, Fajar memutuskan untuk mengajak Bu Rima berjalan-jalan di taman belakang rumah. Dia ingin berbicara lebih serius tentang perasaan mereka. Saat mereka berjalan di antara pepohonan yang rimbun, Fajar merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting, dan dia harus berani mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Bu Rima, Fajar memulai, suaranya sedikit bergetar. Aku ingin berbicara tentang kita. Bu Rima menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang ingin kau bicarakan, Fajar? Fajar menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Setiap kali kita bersama, aku merasa bahagia dan nyaman. Aku tidak bisa mengabaikan perasaanku ini. Bu Rima terdiam, dan Fajar bisa melihat keraguan di matanya. Fajar, kita harus berhati-hati. Aku adalah pembantu di rumah ini, dan kau adalah majikanku. Ada batasan yang harus kita jaga. Fajar merasakan hatinya tertekan. Aku mengerti, Bu Rima. Tapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Aku ingin kau tahu bahwa kau berarti banyak bagiku. Kau telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak bisa aku ungkapkan. Bu Rima menundukkan kepala, seolah merenungkan kata-kata Fajar. Fajar, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berpikir dengan hati-hati. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan. Fajar merasa campur aduk. Dia ingin Bu Rima tahu bahwa perasaannya tulus, tetapi dia juga menghormati keraguan yang ada. Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin jujur tentang apa yang aku rasakan. Setelah beberapa saat, Bu Rima mengangkat wajahnya dan menatap Fajar dengan mata yang penuh haru. Fajar, aku menghargai kejujuranmu. Aku juga merasa terhubung denganmu, tetapi kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengganggu kehidupan kita. Fajar mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Aku mengerti, Bu Rima. Tapi aku ingin kita bisa menjaga hubungan ini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Mereka melanjutkan berjalan di taman, dan Fajar merasakan keheningan yang penuh makna di antara mereka. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, tetapi dia juga merasa bahwa ada harapan di ujung jalan. Beberapa hari kemudian, Fajar memutuskan untuk menulis lagu baru. Dia ingin mengekspresikan perasaannya terhadap Bu Rima dengan cara yang lebih mendalam. Dia duduk di teras, gitar di tangan, dan mulai menulis lirik yang terinspirasi oleh perasaannya. Di antara bintang-bintang, kita berbagi mimpi. Dalam setiap detik, ada rasa yang tak terucap. Kau adalah cahaya dalam gelapku. Bu Rima, kau membuatku merasa hidup. Saat Fajar menyelesaikan lagu, dia merasa lega. Dia ingin menyanyikannya untuk Bu Rima, berharap bahwa lirik-lirik itu bisa menyampaikan perasaannya yang sebenarnya. Malam itu, setelah makan malam, Fajar mengajak Bu Rima duduk di teras. Bu Rima, aku ingin menyanyikan lagu baru untukmu, katanya dengan penuh semangat. Bu Rima menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tentu, Fajar. Aku ingin mendengarnya. Fajar mulai memainkan melodi yang lembut, dan saat dia mulai menyanyi, dia merasakan setiap kata mengalir dari hatinya. Dia melihat Bu Rima mendengarkan dengan penuh perhatian, dan itu memberinya keberanian. Di antara bintang-bintang, kita berbagi mimpi. Dalam setiap detik, ada rasa yang tak terucap. Kau adalah cahaya dalam gelapku. Bu Rima, kau membuatku merasa hidup. Saat Fajar menyelesaikan lagu, dia melihat air mata di mata Bu Rima. Fajar, itu sangat indah. Kau memiliki bakat yang luar biasa. Fajar merasa jantungnya berdebar. Terima kasih, Bu Rima. Aku hanya ingin kau tahu betapa berharganya dirimu bagiku. Bu Rima mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. Fajar,
Kita harus tetap berhati-hati. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengganggu kehidupan kita. Fajar mengerti, tetapi hatinya merasa berat. Dia ingin lebih dari sekadar hubungan yang terikat oleh batasan. Dia ingin Burima menjadi bagian dari hidupnya, tanpa ada batasan yang menghalangi mereka. Malam itu, Fajar tidak bisa tidur. Dia merenungkan kata-kata Burima dan perasaannya yang semakin dalam. Dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk apa yang dia inginkan. Dia tidak bisa membiarkan ketakutan menghalanginya. Keesokan harinya, Fajar memutuskan untuk berbicara lagi dengan Burima. Dia ingin mencari cara agar mereka bisa bersama tanpa melanggar batasan yang ada. Dia mengajak Burima berjalan-jalan di taman lagi, berharap bisa menemukan solusi. Burima, aku ingin kita bisa menjaga hubungan ini. Aku tidak ingin kehilanganmu, Fajar berkata dengan tegas. Burima menatapnya dengan lembut. Fajar, aku juga tidak ingin kehilanganmu. Tapi kita harus berpikir dengan hati-hati. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengganggu kehidupan kita. Fajar mengangguk, tetapi dia merasa ada harapan. Bagaimana jika kita mencoba untuk saling mendukung satu sama lain? Kita bisa menjaga hubungan ini tanpa melanggar batasan. Burima terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Fajar. Aku suka ide itu. Kita bisa menjadi teman yang saling mendukung, tanpa mengabaikan perasaan kita. Fajar merasa lega. Aku senang kau setuju. Kita bisa berbagi cerita, tawa, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Mereka melanjutkan berjalan, dan Fajar merasa bahwa ada harapan baru di antara mereka. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk berjuang demi Burima. Beberapa minggu berlalu, dan Fajar dan Burima semakin dekat. Mereka berbagi momen-momen berharga, saling mendukung dalam setiap langkah. Fajar merasa bahwa hubungan mereka telah melampaui batasan yang ada, dan dia ingin terus berjuang untuk Burima. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Fajar memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya lagi. Burima, aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Aku tidak akan membiarkan apapun menghalangi kita. Burima menatapnya dengan mata yang penuh haru. Fajar, aku juga akan selalu ada untukmu. Kita bisa menghadapi apapun bersama. Malam itu, Fajar merasa bahwa mereka telah menemukan jalan untuk bersama, meskipun dunia di sekitar mereka mungkin tidak setuju. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Dengan harapan dan cinta yang tulus, Fajar dan Burima melangkah maju, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Mereka tahu bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, dan mereka siap untuk menjalani perjalanan ini bersama, dengan penuh keyakinan dan harapan.